Mereka memang tinggal dalam bait Allah dan asap lampu-lampu, yakni kehormatan, menghitamkan mereka. Tetapi tak ada terang yang turun atas mereka, dan segala hawa nafsu mendekam dalam diri mereka bagai burung dan kucing. Sementara api misi mereka tidak memberikan kepada mereka siksa mistik terbakar oleh api Allah. Mereka degil terhadap kasih. Api cinta kasih tidak menggelorakan mereka, pun cinta kasih tidak menyelubungi mereka dengan kecemerlangan emasnya. Cinta kasih dari bentuk ganda dan sumber ganda. Cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Bentuknya, cinta kasih dari Allah dan dari manusia, sumbernya. Sebab Allah menarik diri dari seorang yang tidak mengasihi, dan dengan demikian sumber pertama berhenti, dan manusia menarik diri dari seorang yang jahat, dan juga sumber yang terakhir berhenti. Cinta kasih menjauhkan seorang yang tanpa kasih dari segalanya. Mereka membiarkan diri mereka dibeli dengan harga kutukan, dan dihantar kemana ada keuntungan dan kuasa. Tidak, itu tidak benar. Tak ada uang yang dapat membeli hati nurani, teristimewa hati nurani seorang imam atau seorang guru. Adalah tidak benar untuk mendiamkan hal-hal besar dunia ketika itu menghantar pada tindakan-tindakan yang berlawanan dengan perintah Allah. Itu adalah ketidakberdayaan rohani dan ada tertulis, seorang kebiri tidak diperkenankan dalam persekutuan umat Tuhan. Dengan demikian, jika seorang yang impoten secara kodrat tidak dapat menjadi umat Allah, dapatkah seorang yang impoten secara rohani menjadi pelayannya? Sebab dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa banyak imam dan guru menderita akibat kesalahan mandul rohani. Sebab mereka tiada memiliki kejantanan rohani. Banyak, terlalu banyak. Meditasikan, amati, bandingkan. Kamu akan melihat bahwa kita punya banyak berhala, tetapi sedikit saja pelayan dari yang baik yang adalah Allah. Itulah sebabnya mengapa kota-kota perlindungan bukan lagi merupakan suatu perlindungan. Tak ada suatu pun yang sekarang dihormati di Israel dan orang-orang kudus mati sebab mereka yang bukanlah orang-orang kudus membencinya. Tetapi aku mengundangmu, marilah. Aku memanggilmu dalam nama Yohanesmu yang merana sebab dia adalah seorang kudus, yang dipukul sebab dia mendahului aku dan sebab dia berupaya menyingkirkan kotoran dari jalan-jalan sang anak domba. Marilah melayani Allah. Waktunya sudah dekat. Janganlah tidak siap bagi penebusan. Biarlah hujan turun atas tanah yang sudah ditaburi benih. Jika tidak, dia akan turun dengan sia-sia. Kamu penduduk Hebron haruslah menjadi pemimpin-pemimpin. Kamu tinggal di sini bersama Zaharia dan Eliza, orang-orang kudus yang layak akan Yohanes dari surga. Dan disinilah Yohanes menebarkan harum kasih karunia melalui sarana ketakberdosaan kanak-kanaknya yang sejati dan dari padang gurun ia mengirimkan kepadamu dupa anti kebobrokan dari kasih karunia-Nya, yang telah menjadi suatu keajaiban penitensi. Janganlah mengecewakan Yohanesmu, dia menaikkan kasih kepada sesama kita ke tingkat yang nyaris ilahi, dengan mana ia mengasihi penghuni terakhir di padang gurun, seperti dia mengasihimu, para warga sedaerahnya, dan dia pastilah memohon keselamatan bagimu. Dan keselamatan berarti mengikuti suara Tuhan dan percaya akan sabdanya. Dan dari kota saserdotal, sama dengan imami, ini masuklah suatu tubuh demi pelayanan kepada Allah. Aku lewat dan aku memanggilmu. Janganlah lebih rendah dari para pelacur. Bagi siapa satu perkataan kerahiman sudahlah cukup untuk membujuk mereka untuk meninggalkan kehidupan mereka sebelumnya dan datang ke jalan yang baik. Aku ditanya saat kedatanganku, tetapi tidakkah engkau menaruh dendam pada kami? Dendam? Tidak. Aku punya kasih untukmu, dan aku berharap melihatmu dalam himpunan besar umatku, yang aku pimpin kepada Allah, dalam suatu keluaran baru menuju tanah terjanji sejati, kerajaan Allah, melewati laut merah sensualitas dan padang gurun dosa, bebas dari segala bentuk perbudakan, menuju tanah abadi, yang berlimpah ruah dalam sukacita dan dibanjiri damai. Marilah, ini kasih yang lewat, barang siapa mau dapat mengikutinya, sebab hanya kehendak baik saja yang diperlukan untuk diterima olehnya. Yesus sudah selesai dan ada keheningan yang sangat mencekam. Tampaknya banyak yang tengah menimbang, menguji,
menikmati dan membandingkan perkataan yang telah mereka dengar. Sementara hal itu terjadi dan Yesus, yang letih dan kepanasan, duduk dan berbicara kepada Yohanes dan Yudas, suatu suara lantang terdengar datang dari sisi lain halaman kebun. Teriakan-teriakan itu, yang pertama membingungkan, menjadi semakin jelas. Apakah Mesias di sana? Adakah ia di sana? Dan ketika mereka menerima jawaban positif, mereka maju menghantarkan seorang laki-laki timpang yang begitu cacat hingga dia kelihatan seperti sebuah huruf S. Oh, itu masal, tetapi dia begitu timpang. Apakah yang dia harapkan? Itu ibunya, perempuan yang malang. Guru, suaminya meninggalkannya karena makhluk aneh itu, putranya, dan dia hidup di sini dari belas kasihan. Tapi dia sudah tua dan tidak akan hidup sangat lanjut usia. Makhluk aneh, sungguh benar dia itu, yang sekarang ada di hadapan Yesus. Tidaklah mungkin melihat wajahnya sebab dia begitu bongkok dan tertekuk. Dia kelihatan seperti karikatur manusia simpanse, atau unta manusia. Ibunya, seorang perempuan tua malang, bahkan tidak mampu bicara. Dia hanya mengerang, "Tuhan, Tuhan." Aku percaya. Yesus menumpangkan kedua tangannya ke atas bahu bengkok orang itu, yang nyaris tidak sampai pinggangnya, menatap ke surga dan menggelegar, "Bangkit dan berjalanlah di jalan Tuhan." Dan laki-laki itu tersentak dan lalu terlepas setegak seorang yang paling sempurna. Gerakannya begitu cepat hingga orang akan berpikir bahwa pegas yang sudah membelenggunya dalam posisi abnormal itu, sekonyong-konyong patah. Sekarang tingginya mencapai bahu Yesus, dia menatap padanya, lalu jatuh berlutut, bersama ibunya, dengan mencium kaki juru selamatnya. Apa yang terjadi atas orang banyak sungguh tak terlukiskan. Dan di luar kehendaknya, Yesus dipaksa tinggal di Hebron, sebab orang banyak itu siap membuat barisan-barisan pembatas di gerbang-gerbang guna mencegahnya keluar. Demikiankah ia memasuki rumah kepala sinagoga yang lanjut usia itu, yang begitu berubah dibandingkan tahun lalu?